hukum pidana militer itu pasal 3-nya itu ancamannya kan 9 tahun. Maka harapan daripada orang tua korban minta supaya hukumannya diberikan pidana maksimal. Kemudian jadi pidana pokoknya itu sesuai dengan tuntutan itu. Kemudian pidana tambahannya itu harus dipecat. Nah, selain dipecat, tuntutan daripada keluarga korban pun meminta untuk hakim mengabulkan restitusi, pemulihan kembali korban. Baik. Penting untuk mengetahui siapa otak di balik penganiayaan ini. Kalau dari keterangan dari saksi Richard, apakah sudah bisa diketahui secara awal siapa otak di balik ini semua? Jadi dapat saya jelaskan, untuk otak utama daripada kasus ini, sampai detik ini kami juga masih berupaya karena masih ada sekitar belasan saksi yang belum diperiksa. Sehingga karena di dalam fakta persidangan, salah satu terdakwa menyebut bahwa dia memiliki bukti chattingan dalam HP-nya almarhum. Katanya dia telah melakukan hubungan penyimpangan dengan beberapa laki-laki. Nah, itulah yang kami juga memohon kepada pihak auditor untuk menggali lebih dalam itu. Beberapa laki-laki itu siapa-siapa saja. Dan kalau bisa, melalui kami tim hukum keluarga, meminta supaya lewat ketua pengadilan untuk memanggil laki-laki yang disebutkan itu. Kemudian salah satu terdakwa juga menyatakan bahwa dia mendapatkan bukti almarhum berhubungan dengan salah satu pastor atau romo. Nah, itu juga harus terkonfirmasi dengan pastor atau romo itu. Apa benar seperti tuduhan-tuduhan seperti itu? Karena seperti kita ketahui bahwa kasus ini berawal dari tuduhan penyimpangan seksual tadi. Nah, tetapi di dalam fakta persidangan, salah satu bukti pun tidak ada yang pernah dibuktikan bahwa si Richard sama si almarhum Prada Luki ini melakukan hubungan terlarang tadi. Baik. Apakah korban sudah dilakukan visum, Pak Oscar? Korban yang Maksud meninggal kami atau Prada yang... Luki? Prada Luki kebetulan karena kami bukan kuasa hukum dari beliau, jadi kami belum mengkonfirmasi itu. Oke. Kalaupun belum melakukan visum, apakah dari keterangan keluarga luka-luka yang disebutkan atas dasar penganiayaan oleh para terdakwa ini dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak keluarga? Betul. Jadi semalam sidang terakhir yang malamnya itu sempat diwawancarai oleh awak media. Jadi saya juga mendengar dari korban si Richard, dia mengatakan bahwa sampai detik ini dia masih kencing itu mengeluarkan darah. Artinya dia juga belum sembuh betul. Karena siksaan itu terlalu berat bagi dia, katanya. Baik, apakah pihak keluarga tidak berusaha untuk menggali informasi dari para saksi? Apakah ada kesempatan baik Prada Luki maupun saksi-saksi lain yang menjadi korban penganiayaan ini bisa untuk menyelamatkan diri, Pak Oscar? Iya, informasi yang saya peroleh, mereka sementara menghubungi LPSK untuk minta perlindungan. Kemudian juga menggali lebih dalam lagi terkait dengan siapa-siapa saja yang terlibat dalam peristiwa. Baik, bukan pasca kejadian, tapi maksud saya waktu kejadian, apakah tidak ada upaya dari Prada Luki sendiri maupun saksi Richard yang saat itu ada di lokasi untuk berusaha menyelamatkan diri? Prada Luki sempat dia karena tidak tahan lagi dengan siksaan yang mereka alami, maka dia sempat melarikan diri dari satuan. Tetapi setelah itu dicari dan dibawa kembali. Dan dibawa kembali
masih tetap dilakukan proses menurut keterangan terdakwa, lakukan proses BAP, pemeriksaan, kemudian siksaan pun tetap dia alami. Sampai terakhir dia karena tidak kuat lagi, keadaannya semakin parah, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Baik, selain 22 terdakwa yang saat ini sudah memasuki masa persidangan, apakah ada dugaan pelaku lain yang menurut keluarga bertanggung jawab atas tindakan para anggota di Batalion Satuan Pradeluki ini bertugas? Ya, jadi memang pemikiran ke situ ada, namun seperti awal tadi saya jelaskan bahwa karena pemeriksaan saksi kan belum semuanya. Jadi setelah pemeriksaan saksi keseluruhan baru kita bisa menyimpulkan. Kemudian kemarin persidangan pun dari ayah korban dan ibunya memohon kepada majelis hakim untuk kalau bisa diperkenankan mereka juga akan mengajukan ahli pidana militer untuk memberikan kesaksian sehingga sesuai dengan keilmuan yang ahli memperoleh, dia bisa membantu untuk membuka kasus ini terang benderang. Baik, Pak Oscar, kalau kami keliru tolong dikoreksi. Beredar kabar bahwa ada upaya untuk membungkam pihak keluarga agar tidak bersuara terkait kasus ini dengan mengirimkan sejumlah uang. Benar adanya dan bagaimana tanggapan keluarga? Ya, benar sekali. Jadi memang disampaikan oleh ayah korban maupun ibu korban, ada utusan yang datang untuk berkomunikasi dengan keluarga terkait dengan kompensasi, katanya per kepala. Artinya dari 22 terdakwa, itu 10 juta. Namun ada perjanjian-perjanjian yang harus ditandatangani, dipenuhi. Nah, setelah itu ibu korban menyatakan bahwa kalau memang mau membantu kita tidak perlu harus pakai syarat-syarat. Artinya tidak perlu pakai poin-poin pernyataan-pernyataan yang harus dituangkan di dalam surat pernyataan itu. Akhirnya karena ditolak oleh ibu korban, maka lewat keluarga, omanya juga mendapatkan perihal seperti yang tadi juga. Jadi artinya mereka juga ingin mempengaruhi keluarga untuk bagaimana supaya menerima uang per kepala 10 juta itu, kemudian dibarter dengan kebebasan mereka. Oke, dari sejumlah itu uangnya dari mana? Bersumber dari satu orang kah atau ini bersumber dari sejumlah terdakwa yang disebutkan dalam persidangan? Informasi yang kita terima dari keluarga korban itu dari 22 terdakwa. Artinya per kepala 10 juta. Jadi dari 22 ya 120 juta. Oke, baik. Pak Oscar, ini sidang masih akan terus berlangsung. Apa kemudian langkah dari pihak kuasa hukum ke depan? Kami juga jujur bahwa karena kami di situ kan kami sebagai korban, jadi peran kami itu cuma mendampingi ayah dan ibu korban, tetapi kami diambil alih oleh auditor. Hanya kami juga sangat menyayangkan juga karena komunikasi antara korban dengan auditor pun sangat minim. Artinya ada bukti-bukti contoh kayak seperti kemarinnya itu foto-foto yang diambil oleh ayah dan ibu korban Pradeluki. Nah, itu yang belum dimasukkan ke dakwaan. Nah, dalam persidangan akhirnya foto ini baru kita serahkan ke majelis hakim. Nah, jadi hal-hal seperti itu kami juga sangat menyayangkan itu juga karena komunikasinya harusnya kan kami sebagai korban. Nah, auditor ini kan sebagai jaksa penuntut, mewakili korban, pengacara dari korban. Harusnya komunikasinya lebih intens sehingga untuk menggali kasus ini supaya menjadi terang benderang, ya komunikasinya bisa diperlancar sehingga
seperti kita mencari bukti, mencari saksi, dan lain segala macam, kita bisa melengkapi itu. Nah, tetapi karena prinsipnya kami, kuasa hukum keluarga, hanya dibatasi hanya untuk mendampingi saja, maka kami tidak punya daya untuk bisa berbuat banyak. Nah, hal yang kedua, tentunya dalam tindak pidana ini kan kita tidak boleh menyampingkan kitab undang-undang hukum pidana. Tetapi saya lihat di situ di dalam pasal-pasal penerapannya itu, dia hanya menggunakan pasal-pasal yang diatur di dalam undang-undang hukum pidana militer. Artinya kasus ini dia menyampingkan KUHP. Begitu. Baik. Terakhir mungkin Pak Oscar, apa yang keluarga harapkan semasa sidang ini bergulir hingga keputusan nanti? Atau mungkin juga yang terpenting adalah memutus budaya senioritas yang acap kali disertai dengan penganiayaan untuk menyelesaikan suatu masalah di balik kata pembinaan. Apa yang bisa disampaikan? Siap. Jadi harapan daripada keluarga, apalagi ayahanda daripada almarhum Prada Luki, dia juga seorang TNI. Dan TNI ini kan dari bawah, baru sampai detik ini. Artinya dia juga melalui tahapan-tahapan yang seperti dikatakan tadi, pembinaan tadi. Jadi kebetulan dalam fakta persidangan, majelis hakim juga menanyakan, karena dia juga pernah menjadi pembina pelatih. Artinya tahapan-tahapan pembinaan itu yang dilakukan terhadap kasus ini itu sangat jauh dan melenceng sekali dan tidak ada dalam protap pembinaan di dunia militer. Jadi tentunya kalau pengamatan daripada kami selaku kuasa hukum, ini bukan pembinaan, tetapi ini adalah upaya untuk pembunuhan. Karena contoh, di dalam instansi militer maupun di kepolisian atau instansi lainnya dilakukan pemeriksaan BAP, itu tentunya kan kita harus bertugas baru dilakukan pembinaan pemeriksaan. Baik. Tetapi ini tidak mengenal waktu. Baik. Sampai jam 3 dini hari, jam 4 dini hari, itu tetap dilakukan pemeriksaan. Artinya ini kan di luar daripada prosedur. Baik, Pak Oscar. Sayang sekali waktu kita terbatas, tapi kita sudah tahu poinnya. Semoga ini menjadi catatan dari pihak pengadilan militer untuk apa yang menjadi catatan-catatan sidang selama 3 hari belakang ini dapat diperbaiki pada sidang selanjutnya. Terima kasih kuasa hukum keluarga Prada Luki, Yafet Alphonse atau Pak Oscar telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Kita bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih. Dan pemirsa, informasi lain masih akan kami hadirkan di NTV Prime. Tetaplah bersama kami.